Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, serta penyelenggara lomba yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota. Siapa lagi jika bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kembali kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk mengaji, karena saya bukan seorang dai, tapi untuk menasehati diri sendiri, muda-mudi sampai nini-nini dan aki-aki. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah dakwah dengan judul pentingnya gaya hidup halal. Hadirin yang saya cintai, Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengatur ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur aktivitas kita sehari-hari, termasuk soal konsumsi, muamalah, dan gaya hidup. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, mari kita renungkan bahwa gaya hidup halal bukan hanya sekadar pilihan, melainkan jalan keselamatan dan keberkahan. Ia hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, halal dalam makanan dan minuman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menerangkan bahwa kita harus memastikan makanan yang kita konsumsi bukan dari sesuatu yang diharamkan Allah, seperti khamar, babi, dan bangkai. Maka telitilah setiap hidangan, jangan sampai syubhat menjadi santapan. Yang kedua, halal dalam berpakaian. Berpakaian bukan hanya soal penampilan, tapi juga menjaga kehormatan. Modest fashion kini telah mendunia, membuat muslimah tampil indah dengan tetap menutup auratnya. Busana halal bukan sekadar gaya, tapi juga identitas dan cahaya. Yang ketiga, halal dalam wisata dan perjalanan. Berlibur bukan menjadi alasan melupakan ibadah, justru menjadi ladang pahala penuh berkah. Wisata halal memberi ketenangan dengan musola tersedia dan makanan halal terjamin sepanjang perjalanan. Yang keempat, halal dalam kosmetik dan kesehatan.
Apa yang kita gunakan menempel di tubuh ini ikut memengaruhi sahnya ibadah dan suci tubuh. Kosmetik halal menjaga keindahan, farmasi halal menjaga kesehatan. Keduanya menyatu dalam keberkahan. Dan yang kelima, halal dalam ekonomi dan keuangan. Harta yang halal bagaikan air jernih, menumbuhkan kehidupan yang penuh bersih. Keuangan syariah menjauhkan kita dari riba, boror, dan masyir yang merusak jiwa. Dengan ekonomi halal, umat jadi kuat, hidup jadi selamat. Hadirin rahimakumullah. Gaya hidup halal bukan sekadar tren, tapi menjadi kunci keberkahan yang kekal. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Mulai dari makanan yang kita telan, pakaian yang kita kenakan, perjalanan yang kita lakukan, hingga harta yang kita simpan. Semua yang halal akan menumbuhkan iman, menguatkan umat, dan mendekatkan kita pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ungzur maqalah wala tangzur man qala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.